Salam Indonesia, salam tentara dari Sabang sampai Merauke dan jangan sampai pulang rote. Mantal iman kita, mantal kasih kita, mantal pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus Tuhan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, kau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, kau akan diselamatkan. Yohanes 3 ayat 36. Yohanes 14 ayat 6 disebut, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Mantap. Dan Alkitab juga mengatakan bahwa Petrus dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus, karena di bawah kolong langit tidak dalam lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Haleluya. Dan juga di dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya, saudara, kita semua yang percaya dapat hidup yang kekal kalau engkau percaya. Karena firman Allah, dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan, dan engkau tidak akan dipermulakan kalau engkau percaya kepada Yesus Kristus. Roma 10 ayat 9 dan 10. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita di pagi ini. Doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan iman dan kekuatan doa akan terus menyertai kehidupan. Kalau kita punya iman tidak ada kekuatannya, tidak usah beriman. Kalau kita berdoa tidak merasa kekuatannya, tidak usah berdoa, karena kita kita punya Tuhan yang terus akan mensupport kita. Puji nama Tuhan. Dan sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang penuh kemurahan hati yang besar. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saya akan membacakan dalam Roma 2 ayat yang ke-4 dalam bahasa aslinya. Tutu is Christotis abdu keitis anohis keitis makrotinias karena terputus kata pronis agaton otito Kristuto teu is metanoian seehi, ya, age itu dibaca jadi agi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saya hanya meneruskan kata-kata yang judulnya adalah di mana Plutos, ya, Plutostis, Plutos, artinya kemurahan hati yang besar, ya. Bahwa ada orang-orang Yahudi yang merasa bangga dengan mereka sebagai pilihan Allah, ya itu tidak salah, ya. Sebagai orang-orang yang menjadi umat pilihan, mereka agak sedikit ya sombong, arogan, tapi bagi Tuhan tidak ada karena engkau milik istimewa lalu kamu bisa melakukan dosa seenakmu. Tetapi Tuhan itu memang, ya, kalaupun mereka melakukan dosa itu bukan urusan kita, karena memang mereka punya hak istimewa itu. Dan tetapi urusannya bukan sama kita, urusannya dengan Tuhan. Nah, jadi itu sebabnya kalau Paulus mengatakan, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntut engkau kepada pertobatan? Jadi ada kata ya di situ Christotis. Ini adalah salah satu buah roh juga, ya. Kalau diterjemahkan itu kemurahan, ya, di dalam 9 buah roh. Nah, jadi Paulus ingin mengingatkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani pada waktu itu yang ada di Roma, supaya mereka jangan merasa hebat, khususnya kepada orang-orang orang Yahudi, supaya mereka jangan menganggap remeh kemurahan Tuhan itu, belas kasihan Tuhan, Kristotes itu.
Kristotes itu kan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, dan apa yang benar. Dan ketika orang mau menerima kemurahan hati Tuhan yang besar, dia harus memiliki belas kasihan. Kristotes. Dia harus memiliki kebaikan, dia harus memiliki kemurahan, dia harus memiliki apa yang benar. Karena Tuhan tentu melihat hati manusia. Ya, Tuhan tidak pernah bisa disandiwarai. Tuhan melihat sampai ke jantung hati kita, sampai kepada motif kita. Dia tahu persis. Dan itu sebabnya Protos, Plutos harus menjadi bagian kehidupan kita. Karena kita tentu mau kemurahan hati yang besar dari Allah itu selalu hidup dalam hidup kita. Dan tetapi kita harus menyadari bahwa apa yang diberikan Allah, Kristotesnya kepada kita, bukan berarti kita bebas untuk berbuat dosa, berbuat kejahatan, menyangkali dia, menolak dia, tidak. Tapi justru karena kemurahan hati Allah yang besar itu, kita harus lebih sadar, lebih rendah hati, lebih menyerahkan diri, supaya hidup dalam tuntutan Tuhan, apa yang benar itu. Supaya hidup dalam kemurahan Tuhan, supaya hidup dalam kebaikan Tuhan, supaya hidup dalam belas kasihan Tuhan. Karena Tuhan sudah berbelas kasihan, sudah punya kebaikan kepada kita, sudah berkemurahan kepada kita dengan menyelamatkan kita, dan menunjukkan apa yang benar. Itu sebabnya ketujuan Allah itu supaya kita hidup dalam pertobatan yang sejati. Ya. Nah, yang kedua katanya adalah anohis. Kalau ini dalam pronunciation Greek modernnya anohis. Kalau biasanya dibaca orang anotis atau Kristotes itu Kristotis, Kristotes ya kalau mereka baik, tapi Kristotis. Ini anohis ini sama dengan makrotimia, tapi ada sedikit perbedaan ya dalam hal penerapan, di mana kesabaran di sini adalah kesabaran melakukan kesabaran untuk hidup dalam kehendak Allah. Jadi kalau sedang terjadi terjadi pertempuran, kita harus rela gencatan senjata kalau ada orang-orang yang mau mendamaikannya. Ya. Jadi stop. Ya, seperti Israel, Hamas kan pernah itu gencatan senjata, walaupun itu hanya sementara. Tapi Alkitab katakan supaya kita memiliki kesabaran itu. Kesabaran yang betul-betul demi kebaikan bersama. Kalaupun terjadi ya itu penghentian atau gencatan senjata, kalau kita dengan setan kan tidak boleh gencatan senjata. Kalau kita dengan iblis gencatan senjata, wah iblis akan menyerang kita terus. Iblis harus diperangi. Dan kita katakan, perjuanganku bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah, penguasa-penguasa, pemburu-pemburu yang gelap dan roh jahat di udara. Dan itu yang kita hancurkan, bukan manusia-manusia. Ya, manusia dengan manusia itu yang kita harus layani dengan kasih Tuhan, dengan sabar, dengan lapang dada, ya. Supaya apa? Mereka menikmati segala kebaikan Tuhan juga, sama seperti kita menikmati kebaikan Tuhan. Mengapa mereka melakukan pembunuhan? Mengapa mereka menganiaya umat Tuhan? Karena mereka tidak mengenal Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Seandainya mereka mengenal Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tentunya hatinya akan seperti kita, akan suka melayani, akan suka memberitakan kasih, dan akan berbuat sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Dan yang ketiga kata firman Allah, yang ketiga yang kita baca tadi, makrotimia, ya. Makrotimia itu adalah kelapangan dada sama dengan kesabaran, ya. Jadi lapang, tapi dalam hal ini kesabaran terhadap sesama manusia. Makrotimia itu dalam menghadapi manusia-manusia bengel, manusia-manusia keras kepala, tegar tengkuk,
bandel, jahat, ya kita mungkin akan mengalami masa-masa yang sulit dengan mereka. Ya, Anda pernah tentu ya, menghadapi fitnah dari teman sepelayanan Anda. Anda tentu pernah menikmati difitnah oleh saudara-saudara Anda, oleh ya orang-orang yang tidak bertobat itu. Harus sabar. Anda pernah mungkin dilaporkan dengan hidup melakukan hal-hal yang tidak baik, berzina dan lain sebagainya. Harus sabar. Dan ketika saya dilapor hidup dalam hal seperti itu, sabar. Pak polisinya bilang, lapor balik Pak. Saya katakan saja, kalau saya melapor balik, sama saya kualitasnya, saya dengan mereka. Biarkan Tuhan yang menjadi pengadil. Ya. Nggak usah takut, nggak usah balas kejahatan dengan kejahatan. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Bukan hanya slogan semata itu. Nah, itu dibutuhkan kesabaran, lapang dada. Ya. Dan itu perlu kita makrotimia dari Tuhan itu. Makrotimianya Tuhan itu, kita butuhkan itu. Dan kita tahu bahwa dalam makrotimianya itu kan ada kesabaran atau kelapangan dada untuk menerima sikap-sikap buruk dari orang dan melakukan hal-hal yang buruk kepada kita. Dan di situ ada endurance, ada ketahanan di situ. Ketahanan iman kita diuji di situ. Apakah kita akan membalas atau sebaliknya? Kita ya kalau kita membalasnya dengan yang baik, bukan membalas yang jahat dengan yang jahat. Ada perseverance di situ, ada ketekunan di situ. Ya bertekun sampai Tuhan menjawab doa kita. Itu namanya makrotimia. Dan kalau makrotimia Tuhan dan anohisnya Tuhan, walaupun sedikit berbeda, tetapi ya Tuhan memberikan kita makrotimia karena ada ketahanan di situ, ada kesabaran di situ, ada kelapangan dada di situ. Dan itu sebabnya Paulus katakan, apakah engkau menganggap itu murahan? Dan itu semua ketika hal ini, Aristotesnya Tuhan, anohisnya Tuhan, makrotimianya Tuhan, itu dalam rangka menuntun kita kepada pertobatan yang sejati. Agar apa? Dengan pertobatan sejati itu kita memberikan teladan, contoh, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, dan kita bisa menjadi berkat. Karena dengan tanpa hidup dalam pertobatan yang sejati, kita tidak akan mungkin bisa menjadi berkat. Justru menjadi batu sandungan. Tentu harapan Paulus kepada jemaat di Roma, ya mereka tidak ingin jemaat itu menjadi batu contohan, tapi ingin menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Kiranya biarlah Kristosnya Tuhan, anohisnya Tuhan, makrotimnya Tuhan senantiasa ada berada dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami kita percaya kemurahan hati Tuhan yang besar itu membuat kami memiliki belas kasihan Tuhan sama seperti apa yang kau miliki, kesabaran yang kau miliki, anohis yang kau miliki, makrotimia yang kau miliki, itu juga akan berikan kepada kami supaya kami hidup dalam pertobatan yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan, kami hargai semua hal yang sudah Engkau lakukan dan biarkan kami bisa melakukan apa yang sudah Engkau lakukan dalam hidup kami dan kami juga dapat meniru apa yang sudah Engkau lakukan supaya kami dapat menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih dalam nama Yesus. Dan kalau Engkau sakit, segala sakit penyakit apapun, percayalah Tuhan mampu menyembuhkan Engkau. Dalam nama Yesus, arahkan tanganmu kepada Tuhan. Dan dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka tidak keluar, hancurkan dengan kuasa dan tumpangkan tangan mereka, sembuhkan mereka Tuhan. Terima kasih. Dan mereka mengalami masalah dalam hidup mereka dan apapun itu yang kecil besar, Tuhan, Engkau adalah Allah yang Engkau. Karena Engkau yang berkata, jangan takut sebab aku menyertai Engkau, jangan bimbang sebab aku alam. Dan kami percaya Tuhan, dan Engkau Allah yang menolong kami tidak bimbang, kami tidak takut sebab Tuhan kami yang telah berjanji akan memberikan kami dalam nama Yesus. Dan kalau Engkau orangnya, arahkan tangan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Lihat tangan-tangan yang diarahkan kepadamu Tuhan, Engkau yang telah berjanji memberikan kelegaan, memberikan pertolongan, memberikan sukacita, memberikan jawaban, dan kami percaya itu. Baik, datanglah kebaikan-Mu kepada mereka.
Terima kasih buat segala pertolongan-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, kekuatan firman menjadi kita dalam perjalanan pagi ini, dimanapun, kantor, di tempat kerja, di toko, di tempat usaha, apapun, dimanapun kita berada. Biarlah ketaatan dan takut akan Tuhan itu, dan kemurahan Allah yang besar itu juga mengikuti hidup kita. Nah, kebesaran hati Allah yang besar itu juga mengikuti kita. Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap.